Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali di Dede Berawan Official. Saat ini kita berada di Kalideres Permai. Ini kita sambil dagang Mas Bro dan Mbak Bro ya. Nah ini sambil dagang kita akan mencoba ini berbagi sedikit pengetahuan, dan tema kita pada hari ini adalah cara merawat atau cara meloloh anakan emprit Jepang ya. Bagaimana dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Langsung saja kita ulas bersama-sama di sini sambil kita duduk santai dan dengan tidak mengganggu duduk santai Anda. Ya, di hadapan kita saat ini adalah anak burung emprit Jepang Om Bro ya dan Mbak Bro. Ini terpaksa kita lakukan pelolohan atau kita unduh karena indukan betina dan pejantannya ya, terutama indukan betinanya ini kewalahan atau tidak mau meloloh anakannya. Dari ke-6 anakannya ini tinggal 3, makanya tadi pagi kita langsung ambil saja. Nah ini adalah cindil dari emprit Jepang. Nah itu di situ ada 3 ekor. Nah mungkin ini kita bisa saksikan bersama. Ada 3 ekor. Ya, ini adalah anak dari emprit Jepangnya yang tadinya ada 5 ya. Tadinya ada 5, ternyata mati 2 ekor karena gagal loloh oleh induknya. Untuk itu dengan sangat terpaksa dan sangat berat hati kita ambil dan akan kita lakukan perawatan menggunakan hand feeding atau menggunakan tangan kita ya, atau dirawat oleh kita. Nah, sebenarnya ini bukan pilihan, karena kalau bisa diasuh oleh induknya lebih baik diasuh oleh induknya. Karena yang satu dari segi waktu kita lebih nyaman dan lebih enjoy melakukan kegiatan keseharian kita. Dan anak burung pun aman ya, tahu-tahu besar di dalam kandang. Tapi kalau memang harus terpaksa seperti ini ya harus kita lakukan ya. Misalkan kalau indukannya atau babonnya tidak mau meloloh anaknya dan anak menjadi terlantar, gitu wajib kita bantu loloh ya. Ini bisa kita bantu loloh di dalam kandang atau bisa kita angkat saja anaknya. Ini kita angkat anaknya karena waktunya Mas Bro ya. Saya juga harus dagang, jadi harus terpaksa saya bawa ke tempat dagang ini. Nah, bagaimana cara meloloh anak burung ini agar nanti bisa sampai besar dan selamat? Intinya tujuan kita ini untuk menyelamatkan anak burung ini, jangan sampai terlantar dan sampai mati ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah nyawa. Nah, bagaimana cara melolohnya dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Langsung saja bersama-sama kita simak di sini. Sebelumnya silakan seruput kopinya dulu sambil duduk manis. Pegang sebatang rokok di tangan, pasang headset, dan duduk santai sambil menyimak. Oke, bahan pertama yang perlu kita persiapkan adalah ini ya, wadah. Yang kedua ini adalah bubuk ya, ini adalah bubuk dari pur ya. Ini pur yang sudah dihaluskan. Jadi kita gunakan pur ayam, pur anak ayam ya, yang 5-10 itu. Ukuran yang kecil itu. Lalu kita blender halus ya, kita blender sehalus mungkin, tujuannya agar mudah dicerna oleh anak burung yang masih cindil atau masih merah ya. Kalau yang udah besar, agak besar nggak apa-apa, tapi kalau yang masih cindil merah umur 3-4 hari seperti ini, kita harus gunakan pur yang paling halus ya. Jadi ini adalah pur ayam yang sudah kita haluskan ulang melalui pemblenderan ya. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas atau warna RGB-nya terlalu mencolok, karena memang ini situasinya sedang tidak mendung, dan juga pakai kamera HP ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting informasinya tersampaikan. Ini yang pertama-tama, yang pertama adalah pur yang dihaluskan selembut mungkin, kita blender pur ayam itu. Yang kedua, untuk mengimbangi gizinya seperti vitamin dan kandungan-kandungan lain, kita gunakan serelak beras merah ya. Ini banyak di warung-warung serelak beras merah ini. Nah, yang ketiga adalah tentunya spet. Ini spet saya gunakan yang kecil, dan yang pasti ujungnya ini harus kita kasih pentil ya, bisa kasih karet pentil. Karet pentilnya ini kita ambil ujungnya aja Mas Bro. Jadi kalau pentil satu itu kita beli di toko-toko sepeda itu, satu mungkin Rp1.000, kita ambil ujungnya aja yang paling kecil ya, kita pilih yang paling kecil. Tujuannya agar masuk ke mulut burung. Karena kalau meloloh anak burung emprit dan anak perenjak itu paling sulit. Kalau burung lain seperti cucak rowo, cak ijo, murai itu bukan terkesan mudah ya. Itu sebenarnya mudah dilakukan.
Karena ukuran dari paruh burung pun besar dan biasanya usia panen di usia 6 sampai 8 hari. Dan itu burung udah mangap ya. Kecuali kalau kita gunakan mesin penetas, itu memang butuh ketelitian dan ketelatenan tertentu atau ketelatenan tingkat tinggi. Tapi itu juga bisa tergolong masih bisa dilakukan dalam tingkat kesulitannya, maksudnya ya. Tingkat kesulitannya itu tidak terlalu rumit karena dia ukuran paruhnya besar. Kalau emprit dan burung perenjak itu sangat susah karena kecil. Untuk itu kita gunakan pentil yang kecil seperti ini. Ini pentilnya kecil seperti ini ya. Nah, jadi ini ujungnya aja. Yang pertama tadi pur ayam yang dihaluskan, lalu serelak beras merah, kemudian ada spet ya, spet ini satu set ini. Yang keempat adalah tempat untuk meramu atau adonannya. Ya, yang kelima ini ada sendok dan air bersih. Airnya nggak perlu air panas, air biasa aja nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk bersama-sama kita racik atau kita padukan bersama-sama di sini. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita ambil dulu ini pur yang halusnya ini, ya, pur halusnya sedikit saja. Kita sesuaikan dengan kebutuhan aja, jangan terlalu banyak. Ya, karena pedomannya kalau kita meloloh anak burung ini jangan terlalu kenyang. Karena jika terlalu kenyang, terutama untuk jenis fin, ya, kalau terlalu kenyang ini akan ada pengendapan makanan di temboloknya ataupun di udara itu ya. Kantong udara tempat makanannya di bawah paruh itu, samping kiri kanan itu akan terjadi pengendapan, sehingga akan menyusahkan dalam sistem pencernaan anak burungnya. Nah, jika terus-menerus terjadi itu bisa menyebabkan kematian. Itu hal yang paling fatal ya. Jadi kita sedikit aja, kita sesuaikan saja. Setelah itu kita campurkan dengan beras merah ya. Ini kita singkirkan dulu. Lalu kita campurkan dengan sedikit sun beras merah ya, ataupun serelak beras merah ini. Bisa sun, bisa serelak. Kita ambil sedikit saja, kita padukan keseimbangannya ya, agar seimbang aja komposisinya. Tujuannya itu tadi Mas, untuk mengimbangi nutrisi dan vitamin pada burungnya ya. Karena ini memang bukan untuk burung, tapi udah lazim digunakan untuk burung ya. Sebenarnya ini untuk bayi. Lalu kita gunakan air secukupnya, air sedikit saja. Kita gunakan sendok ya, sedikit saja air. Kalau usianya masih 3-4 hari, sebisa mungkin dibikin agak encer ya. Lalu kita aduk aja, kita bisa gunakan ngaduk pakai sendok atau pakai apapun. Kalau saya pakai ini ya, bambu ya. Kita aduk aja. Jangan lupa ini agak encer kalau usianya masih kindil ya, atau masih merah ya. Kita gunakan dengan komposisi yang agak encer seperti ini. Nah, jika terlalu encer kita bisa tambahkan serelak. Jadi nggak usah khawatir untuk menambahkan airnya ya. Kita bisa tambahkan serelak atau purnya. Kita tambahkan sedikit aja. Nah, sip, untuk kekentalannya mungkin ini sudah cukup. Langkah berikutnya kita masukkan langsung ke dalam sepet ya. Kalau kita sedot pakai sistem sedot seperti ini ya, kita tarik ini nggak akan bisa karena ini akan mengecil dia. Untuk itu kita masukkan dari atas saja. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan perlahan-lahan. Setelah masuk ya, nah kita kira-kira sudah cukup, baru kita sepetkan. Mohon maaf jika kurang jelas gambarnya ya, karena memang menggunakan handphone ini. Dan kalau suaranya kurang jernih ya, maklum namanya di pinggir jalan, ini sambil dagang. Nah, setelah cukup seperti ini, kita langsung lolokan saja ya ke anak burungnya. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini lalu kita dorong pakai spet. Yang perlu diperhatikan adalah ini Mas, ini adalah kantong udaranya ini ya. Di sini ada udara yang masuk di sini, kita dorong dulu sampai habis. Ini kita dorong sampai habis, sampai keluar di sini. Nah, ini purnya sedikit keluar ya, pakannya ya. Nah, setelah keluar seperti ini, lalu kita lolokan aja langsung ke anak burungnya. Ini anak burung yang tadi pagi kita ambil. Saran saya kalau memang indukannya mau meloloh, lebih baik kita gunakan induknya saja ya. Karena satu lebih aman, yang kedua kita lebih efisien di waktunya. Nah, kita sedikit demi sedikit aja ya, kita lolokan ya. Perhatikan betul saat melolohnya.
Nah, kita bisa gunakan spet seperti ini. Untuk ukurannya sekali lagi jangan terlalu kenyang karena akan terjadi penumpukan makanan atau pengendapan makanan di tembolok anak burung. Untuk itu kalau usia 3-4 hari seperti ini, lebih baik dikontrol temboloknya di 2-3 jam ya, maksimal 2 jam. Biasanya tiap jam ini kosong. Nah, kita sedikit-sedikit saja, nanti kita ulang lagi. Nah, kita gunakan spet kecil tujuannya agar tekanannya ini kecil ya, nggak terlalu besar. Ya, ini sudah habis, kita letakkan saja. 1 jam kemudian nanti kita akan loloh lagi ya. Anda bisa perhatikan di temboloknya ini. Nah, ini bisa Mas Bro langsung aja lihat di sini ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak Mas Bro, nanti terjadi pengendapan. Ini sedikit saja. Ya, mungkin itu aja cara yang bisa kami sampaikan atau informasi yang dapat kita bagikan kepada rekan-rekan. Bukan maksud tadi kami menggurui Anda semuanya atau merasa lebih pintar dari Anda semua. Di sini kita hanya sharing ilmu dan berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau subscribe bebas, mau subscribe boleh, enggak juga boleh. Tapi lebih baik subscribe aja menurut saya. Tujuannya apa? Karena agar Anda tidak ketinggalan informasi yang sangat membantu dari Dedi Hendrawan Official ini dalam seputar dunia burung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.